Game single player itu adalah momen di mana kita benar-benar tenggelam ke dalam dunia yang diberikan. Entah itu RPG, first person shooter, open world, horror, atau bahkan game indie klasik. Tapi kadang, kita bukan cuma terjebak karena keterbatasan device seperti PC atau laptop, tapi juga karena game kompetitif. Kayak aku dulu di Dota 2, menghabiskan 10.000 jam karena gamenya ringan, gampang diakses, tapi tanpa sadar waktuku habis begitu aja. Sekarang, dengan pekerjaan, dengan device yang lebih baik, aku ngerasa ini waktunya balik lagi ke caraku dulu main game. Waktu main game tentang enjoyment. Bukan soal toxic di chat, atau ribut sama teammate atau lawan. Aku mulai dari game yang dulu nggak sempat aku tamatkan, kayak .hack.GU. Dan ternyata cuma main aja nggak cukup. Aku jadi pengen untuk share pengalaman-pengalaman bermain game. Akhirnya aku mulai bikin konten, dari GTA 4, Far Cry 5, sampai sekarang di channel ini juga ada anime, manga, atau konten dari Hoyo Game. Tapi karena itu juga, progres main game terlalu cepat, sehingga nggak bisa bikin satu video untuk setiap game. Jadi aku mutusin kenapa nggak gabungin aja. Setiap game yang berhasil aku tamatkan dalam satu periode akan aku rangkum jadi satu video. Dan ini adalah game-game yang berhasil aku selesaikan. Assassin's Creed Unity. Kalau ngomongin Assassin's Creed, pengalamanku sebelumnya itu di Valhalla. Yang jujur aja nggak terlalu terasa seperti Assassin's. Ada juga Origins, yang aku mainin beberapa tahun lalu, tapi udah nggak terlalu ingat. Jadi di sini aku ingin ngerasain lagi Assassin's Creed yang klasik dengan White Hood, dengan identitas assassin yang dulu bikin seri ini terkenal. Sebenarnya ada beberapa pilihan seri yang lain, tapi untuk saat ini mari kita mulai dari Unity. Dan ternyata game ini benar-benar bagus. Unity bercerita tentang Arno, seorang anak yang kehilangan ayahnya sejak kecil, dan karena takdir, dia justru berjalan di jalan yang sama, menjadi bagian dari Assassin Brotherhood, dan terlibat dalam konflik melawan Templar. Tapi cerita ini nggak cuma soal Assassin versus Templar. Ada konflik yang lebih dalam, baik secara politik maupun personal. Hubungannya dengan mentor dan juga dengan Elise yang justru berada di sisi Templar. Semua ini terjadi di tengah kekacauan revolusi Prancis, membuat perjalanan Arno terasa lebih kompleks. Arno adalah karakter yang digerakkan oleh cinta, balas dendam, dan rasa bersalah. Dan hubungan antara Arno dan Elise memberikan sentuhan emosional yang kuat di cerita ini. Meskipun kadang, narasinya terasa sedikit kehilangan fokus antara konflik politik dan romansa. Untuk dunia dan atmosfer, ini adalah bagian di mana Assassin's Creed Unity benar-benar bersinar. Paris di game ini padat dengan kerumunan. Bangunan besar, jalanan sempit. Semuanya terasa seperti kota yang hidup. Kita bukan cuma menjelajahi Paris, tapi benar-benar menyatu di dalamnya. Aksi yang kita lakukan terasa punya dampak ke sekitar. Ditambah detail kecil seperti membangun mansion atau sekedar mendengar orang bernyanyi di kafe. Hal-hal kecil inilah yang bikin dunia terasa lebih hidup. Skala dan detailnya juga diperkuat lewat side mission, Paris Stories. Mulai dari misteri seperti Flame Secret, investigasi cult Baphomet, sampai membantu Napoleon di beberapa misi. Dan jujur aja, meskipun ini opini personal, Unity punya salah satu open world yang menarik di dunia klasik Assassin. Untuk parkour, sistemnya terasa lebih fluid dan stylish, dan kontrol khusus untuk naik dan turun. Kalau lagi kena, gerakannya kelihatan keren banget. Tapi saat controller nggak bergerak sesuai dengan keinginan, kadang disitu agak ngeselin. Untuk combat, aku pribadi nggak punya banyak komplain, sistemnya simple, attack, dodge, parry, counter. Dan justru itu yang bikin enak dimainkan. Tambah lagi dengan sistem customization, kita bisa atur gear, stats, dan playstyle Arno, mau fokus stealth, combat, atau seimbang. Skill juga bisa di-upgrade, baik untuk assassination maupun bertarung langsung. Dan tentu aja outfit juga bisa diganti-ganti. Ada juga fitur co-op dan klub atau sosial untuk interaksi dengan player lain. Walau jujur aja aku sendiri jarang banget main sistem ini, bahkan cuma sekali. Salah satu side mission terbaik di game ini adalah Murder Mysteries. Di sini Arno berperan sebagai detektif, menyelidiki kasus pembunuhan di seluruh Paris. Dan ini keren banget, karena benar-benar menguji kemampuan deduksi kita. Mulai dari cari saksi, ngumpulin petunjuk, ngecek tubuh korban, senjata, sampai catatan. Dan menariknya kalau ada satu clue yang kelewat, kita bisa salah ngambil keputusan dan menuduh orang yang salah. Memang nggak terlalu berdampak ke cerita utama, tapi sebagai naratif break, ini sangat solid dan memorable. Dengan total playtime sekitar 73 jam di Assassin's Creed Unity, kesimpulanku simple. The Revolution looks beautiful.
Unity menghadirkan Paris di masa revolusi Prancis dengan visual yang memukau dan kerumunan yang detail. Story-nya bagus, kombatnya simple, dan kota terasa sangat hidup. Stealth-nya juga cukup simple kalau dilakukan dengan benar. Kalau enggak, ya tinggal maju aja dan bikin chaos di tengah kota. Setelah cukup lama main game yang panjang, aku ngerasa butuh sesuatu yang lebih singkat. Dan pilihanku jatuh ke Evil West. Di saat banyak game yang sekarang makin besar, makin lambat, dan kadang terasa overcomplicated, Evil West justru melakukan kebalikannya. Nggak ada open world, nggak ada side quest yang nggak ada habisnya, nggak ada filler. Cuma kita mukulin vampir sampai hancur. Tapi pertanyaannya, apakah itu cukup untuk bikin game ini layak dimainkan? Evil West membawa kita ke dunia yang unik, perpaduan antara Amerika, frontier, dan dark fantasy. Kita bermain sebagai Jesse Rentier, seorang pemburu vampir dari organisasi rahasia yang bertugas melindungi manusia dari ancaman supernatural. Untuk ceritanya, simple, sangat simple. Nggak ada drama politik yang dalam atau karakter dengan perkembangan kompleks. Tapi memang itu bukan tujuannya. Game ini adalah sebuah pengalaman action yang cepat, brutal, dan over the top. Ceritanya seputar menyelamatkan teman, menyelamatkan ayah, berburu monster, dan tentu aja vampir. Masuk ke gameplaynya, ini bintang utamanya. Di sini Evil West benar-benar bersinar. Kombatnya agresif, brutal, dan super nagih. Kita nggak cuma nembak musuh, tapi juga chaining combo, bahkan ngebanting musuh ke tembok. Rasanya seperti gabungan antara God of War dan Devil May Cry. Salah satu highlightnya adalah Gauntlet. Kita bisa narik musuh, kasih efek listrik, lalu diakhiri dengan serangan berat. Dan tentu aja game ini terus mengenalin mekanik baru secara bertahap, jadi nggak terasa membosankan. Evil West juga sepenuhnya linear, dan justru itu jadi kelebihannya. Setiap level didesain khusus untuk combat, dengan arena yang memaksa kita untuk memaksimalkan semua kemampuan yang kita punya. Nggak bertele-tele, nggak buang waktu, langsung ke inti gameplaynya. Untuk progresi, ada upgrade senjata, perk, dan ability. Cukup untuk terasa berkembang, tapi enggak sampai bikin game ini jadi lambat. Menariknya ada juga sistem reset skill dan poin. Jadi kita bisa bebas coba berbagai kombinasi build, sehingga setiap kali mau lanjut ke misi berikutnya atau bahkan replay stage sebelumnya buat ambil item yang mungkin kelewat, game ini benar-benar menghargai waktu kita dan langsung fokus ke gameplaynya. Secara visual, Evil West terlihat solid, ditambah cutscene yang cukup sinematik. Palet warnanya juga khas, nuansa orange dan coklat ala cowboy, gelap dengan monster yang creepy sampai area bersalju dengan sentuhan lightning biru. Semua itu dibalut dengan tone western yang gritty dan terasa pas banget. Dengan durasi sekitar 11 jam, game ini berhasil menyampaikan apa yang dibutuhkan tanpa bertele-tele. Jadi kesimpulannya, ketika Wild West ketemu vampir dan semuanya diselesaikan dengan tangan sendiri. Ini adalah pure old school action. Level linear, combat brutal, dan enggak punya waktu untuk hal-hal yang ribet. Gak ada distraksi open world, cukup pukul, tembak, ulang. Game ini seperti throwback ke era di mana game itu soal momentum, combo, dan menyelesaikan pertarungan dengan gaya. Gak ada pilihan moral yang kompleks, gak ada branching story, hanya kekerasan yang stylish dengan rasa cowboy versus vampir. Mungkin gak akan bikin kamu takjub dari sisi cerita, tapi kalau kamu kangen game action yang simple dan menghargai waktu pemain, game ini sangat cocok untukmu. Karena mukulin vampir menggunakan electric gauntlet akan selalu terasa keren. Suatu hari aku nonton video YouTube tentang game yang aged like fine wine. Game yang justru makin terasa bagus seiring waktu. Dari situ aku ngecek beberapa judul di Steam, dan ada satu game yang langsung menarik perhatianku. Kebetulan juga lagi diskon dari 90 jadi 18. Tanpa banyak pikir langsung aku beli, dan game itu adalah Half-Life 2. Dikembangkan langsung oleh Valve. Aku sendiri belum pernah main seri pertamanya, jadi aku sempat cari tahu dulu cerita singkatnya. Intinya, semua berawal dari eksperimen yang gagal di Black Mesa Research Facility. Kejadian ini membuka celah dimensi antara bumi dan dunia alien bernama Zen. Kita bermain sebagai Dr. Gordon Freeman yang harus menghadapi dua ancaman sekaligus. Makhluk alien yang menyerbu dan pasukan militer yang dikirim untuk menutup kejadian ini dengan cara menghilangkan semua saksi. Dengan bantuan para ilmuwan yang selamat, Gordon akhirnya berhasil menutup portal tersebut dan mengalahkan makhluk bernama Nihilan. Tapi setelah itu dia justru dihadapkan dengan sosok misterius bernama G-Man yang menawarkan sebuah pekerjaan sebagai ganti nyawanya. Dan disitulah cerita Half-Life 2 dimulai. Kita kembali bermain sebagai Gordon Freeman, seorang protagonis yang diam, tidak pernah berbicara di dunia yang sebenarnya sudah kalah. Bumi kini dikuasai oleh entitas bernama Combine,
Kekuatan alien yang bukan cuma menjajah, tapi juga menghapus identitas manusia. Cara penyampaian cerita di game ini juga berbeda. Nggak ada cutscene panjang, nggak ada exposition yang dipaksakan. Semua terjadi secara natural di sekitar kita, lewat lingkungan, dialog, dan detail kecil. Dan justru itu yang bikin terasa kuat. Kita nggak cuma menyaksikan ceritanya, kita benar-benar hidup di dalamnya. Kalau ngomongin gameplay, Half-Life 2 sebenarnya cukup simpel, sesuai dengan game yang dirilis di tahun 2004. Game ini bahkan langsung dimulai tanpa tutorial yang jelas. Kita bangun di dalam kereta puluhan tahun setelah kejadian di seri pertama. Nggak ada petunjuk di layar, nggak ada marker tujuan, yang bisa kita lakukan cuma satu, memahami dunia di sekitar kita. Dengerin percakapan orang, mengamati lingkungan, dan coba-coba sendiri. Karena di sini gamenya nggak ngasih tahu harus kemana. Kita yang harus mencari jalan sendiri. Sebagai first-person shooter, game ini sedikit mengingatkan ke vibe seperti Counter-Strike atau Point Blank. Pilihan senjatanya juga beragam dan semuanya terasa punya fungsi masing-masing. Mulai dari pistol, panah, atau semi-rifle untuk menghadapi pasukan musuh, RPG untuk kendaraan terbang atau robot seperti Strider, hingga shotgun yang efektif banget buat ngelawan alien parasit atau zombie. Dan tentu aja senjata paling ikonik, crowbar. Sederhana tapi selalu jadi simbol dari sebuah game. Selain itu, ada juga senjata unik seperti gravity gun yang bisa dipakai bukan cuma untuk bertarung tapi juga untuk menyelesaikan puzzle. Tujuan kita jelas, memimpin perlawanan untuk membebaskan bumi dari penjajah. Tapi cara game ini menyampaikannya unik. Yang kita lakukan sebenarnya adalah sebuah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita terus bergerak, jalan kaki, naik mobil, atau bahkan perahu, lewat hutan, sungai beracun, jalan raya, hingga kota, siang maupun malam. Kadang sendirian, kadang ditemani karakter lain yang membantu, atau bahkan harus menghadapi pasukan musuh yang sudah menunggu. Dan yang paling menarik, semua cerita ini disampaikan tanpa cutscene. Nggak ada interupsi, semuanya berjalan langsung di dalam gameplaynya. Cukup dengan mendengarkan dialog atau membaca subtitle. Dan justru itu yang bikin pengalaman ini terasa imersif banget. Bagian yang aku mainkan itu adalah Half-Life 2, lanjut ke Half-Life 2 episode 1 dan 2. Dan jujur aja episode 1 dan 2 ini benar-benar terasa seperti kelanjutan langsung dari cerita utama. Aku sendiri nggak terlalu paham kenapa harus dipisah, mungkin supaya game utamanya nggak terlalu panjang, atau biar tiap bagian punya fokus masing-masing. Tapi yang jelas, kalau mau pengalaman penuh harus dimainkan semuanya sebagai satu kesatuan. Aku menyelesaikan keseluruhan pengalaman ini sekitar 25 jam lebih, dan satu hal yang langsung terasa adalah bagaimana game ini mengajarkan mekanik secara natural. Nggak ada tutorial yang panjang, semuanya dipelajari lewat interaksi langsung. Lingkungannya, storytellingnya juga solid. Karakter seperti Alyx, Doc, dan tentu aja G-Man punya peran yang kuat dalam membangun dunia ini. Episode 1 memang menyelamatkan kita dari cliffhanger di game utama, tapi episode 2 justru memberikan cliffhanger yang jauh lebih berat. Hal yang menarik, Gordon Freeman sebagai karakter utama tidak pernah berbicara. Tapi justru karena itu kita jadi merasa lebih terhubung dengan dunia di sekitarnya. Diamnya Gordon bukanlah kekurangan, tapi kekuatan. Jadi apakah game ini masih layak dimainkan? Jawabanku adalah iya. Selama kalian masih bisa menerima desain game yang old school. Buatku pribadi yang dulu juga main di game dengan grafis seperti ini, rasanya malah jadi nostalgia tersendiri. Tapi kalau kalian hanya mencari game dengan standar visual modern, AAA, atau pengalaman yang lebih sinematik, ya itu pilihan masing-masing. Karena di satu sisi, aku juga masih menunggu atau mungkin berharap kelanjutan dari seri ini yang bisa menjawab semua cliffhanger yang ada. Dan mungkin dengan grafis yang lebih modern atau setidaknya versi remake atau enhance yang bisa membawa pengalaman ini ke generasi sekarang. Jadi itu 3 game yang aku mainkan dari Oktober sampai Februari kemarin. Dari Assassin's Creed Unity, Evil West, sampai Half-Life 2, masing-masing punya pengalaman yang berbeda. Yang satu punya dunia dan atmosfer yang luar biasa, yang satu lagi pure fun tanpa filler, dan yang terakhir membawa rasa nostalgia seperti kembali ke masa di mana kita benar-benar menikmati game. Sekarang aku lagi main GTA 5 dan Rise of Tomb Raider. Gameplay channelnya juga sudah aku cantumin di deskripsi. Kalau kalian punya rekomendasi game yang wajib dicoba, boleh banget di-share di kolom komentar. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.